Tidak terlambat, ini menjelang musim. Yang saya hormati mewakili Badan Litbang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luluk Nur Hamidah, artinya telah memberikan kepercayaan kami untuk mengawal salah tani ya di dalam penanaman porang di Kabupaten. Tim BPTP berkoordinasi dengan tim TA. Artinya sebagian sudah datang ya, karena ini memang program ini agak sedikit terlambat karena memang izin untuk menggunakan anggaran baru kami peroleh pada menanam dan sebagainya. Nah, tentunya kami berharap ya sehingga nanti Bapak Ibu, karena ini kelihatannya saya dengar-dengar dari Pak Seno bahwa petani sini juga baru nanam ya, misalnya satu setengah ton. Padahal 1 kilonya bedanya ini 60.000, Bapak kaliin sendiri aja 1.500 kilo wakil ya. Kemudian pupuknya juga seperti itu, pupuknya aja yang organik itu 60 ton. Yang tidak organik tadi yang terbagus, kalau bapak-bapak nanti cek nggak terbagus bilang ke saya ya. Jadi kita pastikan bahwa ini akan berhasil. Jadi Pak Luluk juga punya kewajiban untuk sama-sama mengawasi agar bapak-bapak bahagia dengan adanya program ini. Saya kira itu Bapak BPTP, kita akan terus kerjasama. Kita akan percayakan program-program strategis insya Allah melalui BPTP karena sudah ketahuan hasilnya dan kerjanya dan juga loyalnya kepada para petani di sini. Kelompok tani ini niki laki-laki semua napa wonten estrinya? Nah, ada yang estri aku minta estri dan laki-laki. Ayo, Riki. Oh. Habis sini ya. Ya, perjuangan nanti. Oke. Mbak. Ini masa depan ini ya. Ya Allah, desa Sigen. Tanam niki. Siap. Siap, nggih. Bismillah ya. Sehat ya. Amin. Gajah putra atau gajah putih? Putra. Dipegang tuh. Siap. Tapi nggak ada senjata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam. Coba betul yang tempat sudah ada ininya ya. Sudah dibasahin. Bang satu. Oke, siap. Artinya mendorong warga desa Sigit untuk beralih ke porang, apa dari sisi geografi tanahnya atau memang Iya, kita tidak mendorong warga Sigit untuk alih tanam, tetapi kita memang mengoptimalisasi atau mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di terutama desa Sigit dan juga Kecamatan Tangen agar bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dengan pengembangan tanaman porang ini. Mengingat tanaman porang ini memang tanaman ekspor ya. Dan di sisi lain saya kira masa depan nanti tanaman pangan antara lain juga didukung dari tanaman porang yang memang bisa kita hasilkan dan juga bisa kita kembangkan. Dan setelah melalui hasil pengkajian dan tentu dengan bimbingan dan arahan dari BPTP, maka penempatan di Desa Sigit itu ya salah satu yang terbaik ya. Kita punya cukup alasan lah untuk bisa di sini, dan apalagi ini diintegrasikan dengan kawasan lain yang memang sudah dikembangkan di sini. Jadi ini bisa kedepannya bisa jadi kayak kawasan agrowisata juga kayak gitu. Jadi bisa dari hulunya sampai ke hilirnya. Nah ini kan kita bisa lihat ini sangat terintegrasi. Dan yang kedua memang porang
dari sisi ekonomi juga sangat tinggi. Oleh karena itu para petani di sini berhak lah untuk mendapatkan nilai tambah dari setiap apa yang mereka tanam, dan ini cocok aja climate-nya mudah-mudahan. Dan tentu kita harapkan dukungan dan pasti ya visitasi dan dampingan dari BPPTP yang akan memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik, dan kita akan terus mendampingi para petani sampai nanti juga pasca panen. Paham lah. Iya. Ya, terima kasih bahwa tanaman porang adalah merupakan tanaman umbi-umbian, jadi tanaman penghasil karbohidrat, sumber karbohidrat, merupakan tanaman pangan alternatif. Nah, saat ini tren kebutuhan porang itu terus meningkat, terutama untuk pasar ekspor, sehingga nilai ekonominya sangat tinggi. Lah kita mencoba di Desa Sigit ini karena memiliki agroekosistem yang relatif sesuai, karena tanaman porang itu merupakan salah satu tanaman yang memang habitat aslinya itu diantara tanaman lain atau di bawah naungan. Nah ini kita mencoba di bawah naungan jati ya, jadi di sela-sela itu kita tanami. Nah ini satu, pertama tanaman porang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua, kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Nah karena porang ini dipanen pada tahun kedua atau ketiga, makanya nanti polanya di samping kita tanam porang, selanya itu bisa kita tanami jagung ya. Jadi kita sistem pola tumpang sari itu agar apa? Agar petani juga mendapatkan hasil jangka pendeknya gitu. Jadi ini kita membuat percontohan atau Dem Farm ini juga sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa budidaya porang yang benar itu seperti ini. Dengan kegiatan pada hari ini yang hendak itu bantuan dari akhir-akhir seluruh Indonesia, dari Pak BPKP, dan ini difasilitasi oleh BPPT Jawa Tengah terkait dengan luasan lahan ini adalah 3 hektar yang semuanya ini pengelolaan pendampingan atau BPPT. Kita hanya pengelolaan tanah, luasan 3 hektar, secara nominal adalah merupakan target 500 juta. Itu dikelola oleh pihak-pihak terkait. Kita penerima dan yang melaksanakan pengelolaan dan tanaman. Itu nanti ada status lainnya, status lain sebagian hak milik, sebagian tanahnya yang sudah ada aturan dengan pemerintah. Nah itu yang perlu didorong nanti siapa Pak? Ini nanti kelompok tani perporanya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 14 orang. Tapi tidak kemungkinan lagi nanti ketika luasannya kurang, banyak teman-teman yang mau bergabung. Tapi harapan kami luasan ini di area sekali saja. Terus baratnya tadi kurang lebihnya hampir 5.000 meter sudah memohon. Tapi karena kemarin cuma batas maksimal 3 hektar, kalau nanti hektarnya kurang, tetap mengembang ke arah barat. Apa yang mendorong Pemkes untuk menggerakkan petani di Jawa Tengah? Sebenarnya sih, kalau kemarin kita ingin pola yang baru terkait dengan tanaman ini, karena tanaman porang ini lagi viral, tapi juga kemungkinan besar kami juga akan ada dalam pemasaran. Tapi kemarin sudah ada warga kami juga memberikan inovasi terkait dengan ketika nanti ada sudah panen, dia juga akan kita memfasilitasi dari kerja dengan pihak ketiga, dan dia juga mekanisme pemasaran sebagainya sudah bisa kita. Dengan ada perang ini, kalau ini nanti benar-benar menghasilkan ini akan mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa sekitarnya itu meningkatkan ekonomi daerah. Selama ini hanya bisa ditanami apa saja? Itu hanya tanaman jagung. Karena itu tidak bisa, karena lahannya lahan dataran tinggi. Kalau yang di bawah itu ini bisa pakai lahan tinggi, kecuali tanaman tebu. Tapi kan tidak hanya tanaman tebu, dari desa ini memberikan inovasi-inovasi yang sifatnya bukan hanya tanaman lain yang bisa menyajikan. Setahun bisa tanam berapa kali kalau jagung itu? Jagung kalau di tanah dataran yang kita injak tadi itu 2 kali. Kalau airnya itu, kalau enggak itu paling 1 kali. Tidak terlambat, ini menjelang Sahur dan benihnya sebagian sudah datang ya, karena ini memang program ini agak
untuk menggunakan anggaran